Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kita bersama, yaitu di channel PAI Unida 2. Nah, channel ini itu adalah channel kita bersama, yaitu channel para mahasiswa Unida Universitas Darussalam Gontor, jurusan Tarbiyah Prodi Pendidikan Agama Islam. Nah, sebelum kita lanjut untuk ke materi awalnya atau materi kita hari ini, saya akan melakukan perkenalan terlebih dahulu, ya kan, agar kita saling mengenal sama. Ya, pertama, kenalkan, nama saya adalah Muhammad Rafi Altafirullah, asal saya dari Pekalongan. Telah melakukan studi di Universitas Darussalam Gontor dalam jurusan Prodi Pendidikan Agama Islam, yang dimana saya telah melaksanakan program studi ini selama yaitu 2 semester ini. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang tugas saya dalam mata kuliah Workflow Islam, yang dimana yang judulnya adalah sumber-sumber hukum Islam. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu sumber-sumber hukum Islam, apa saja sih yang menjadi sumber hukum Islam ini, dan lain sebagainya. Dan sebelumnya kita akan mulai dari pengertian terlebih dahulu tentang pengertian hukum Islam tersebut. Nah, istilah hukum Islam yang merujuk pada hukum yang berasal dari agama Islam atau syariat Islam dalam arti luas adalah yaitu mencangkup segala ketentuan Allah yang disyariatkan bagi hambanya, baik menyangkut akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Hukum Islam adalah ciptaan Allah. Hukum Islam juga adalah ciptaan Allah dan bukanlah ciptaan dari manusia itu sendiri. Dan terus ada juga rumusan atau rumus-rumus sumber hukum Islam, yang dimana sumber hukum Islam merujuk pada asal atau wadah tempat menimba norma hukum. Al-Quran dan Sunnah juga menjadi salah satu sumber utamanya, semenjak ijma dan qiyas merupakan metode untuk menemukan hukum. Terus secara sederhana juga hukum Islam dipahami sebagai ilmu yang berasal dari agama Islam atau syariat dalam arti luas, yaitu ketentuan ini meliput akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah. Hal ini juga menunjukkan bahwa hukum Islam merupakan ciptaan Allah, bukan ciptaan manusia. Allah memiliki hak prerogatif untuk membuat dan menciptakan hukum. Aturan ini kemudian disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada para umatnya. Hukum Islam juga dipahami sebagai fikih atau syariat dalam arti sempit, yaitu fokusnya hanya pada perbuatan mukallaf seputar ibadah dan muamalah, sementara syariat dalam arti luas mencakup akidah dan akhlak. Dan secara terminologis, fikih dimaknai dengan ilmu yang membahas tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat amaliyah, digali dan ditemukan dari dalil-dalil yang rinci. Walaupun ada rumusan sumber hukum Islam, yaitu istilah dari sumber dan dalil hukum memiliki perbedaan makna. Sumber hukum merujuk pada asal atau wadah tempat menimba norma hukum, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Dan ijma dan qiyas tidak dianggap sebagai sumber hukum, melainkan metode untuk menemukan hukum. Yusuf Al-Qadrawi menegaskan pada kita bahwa Al-Quran dan Sunnah adalah sumber utama hukum Islam, bukan ijma dan qiyas. Walaupun ada pun alasan pertama, karena ijma dan qiyas hanya disebut berkenan sebagai hukum-hukum praktikus atau praktik yang bersifat praktis, yaitu ilmu fikih. Dan permasalahannya dalam konteks ini mencakup akidah, fikih, akhlak, pemikiran, dan perilaku yang merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Alasan kedua, yaitu karena ijma dan qiyas ditetapkan sebagai rujukan dalam agama oleh Al-Quran dan Sunnah, dan legalitasnya tidak berdiri sendiri, tapi menginduk kepada Al-Quran dan Sunnah. Lalu ada alasan ketiga, karena apa? Karena Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber hukum itu diperdebatkan oleh setiap muslim yang akidahnya lurus, berada dengan ijma dan qiyas. Kata dalil dapat merujuk pada Al-Quran, Sunnah, ijma, dan qiyas, karena semuanya menuntut
pada penemuan hukum Allah. Namun Al-Quran dan Sunnah menempati posisi utama sebagai dalil pokok Islam karena keduanya merupakan petunjuk utama tentang hukum Islam. Lalu adapun Al-Quran sebagai sumber hukum dan dalil. Ya. Autentisitas Al-Quran sebagai sumber hukum merupakan sebuah keniscayaan. Kehujanan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam terkandung dalam ayat Al-Quran yang menyuruh umat manusia mematuhi Allah. Perintah mematuhi Allah itu berarti perintah mengikuti apa-apa yang difirmankan dalam Al-Quran. Kedudukan Al-Quran sebagai sumber utama sudah jelas dengan alasan bahwa Allah adalah pembuat hukum syarat dan seluruh ketentuannya termuat di dalam Al-Quran ini. Lalu Al-Quran juga secara etimologi merupakan masdar dari kata qara'a, qira'atan, Qur'anan yang berarti bacaan. Sementara secara terminologis Al-Quran adalah lafaz berbahasa Arab yang diturunkan kepada Allah, kepada Nabi Muhammad SAW ya, dan tertulis dalam mushaf, dinukilkan secara mutawatir dan membacanya merupakan bentuk ibadah. Dan definisi tersebut juga mengandung beberapa poin penting yang memerlukan penjabaran, yaitu poin pertama adalah Al-Quran itu berbentuk lafal, sehingga apa yang disampaikan Allah melalui Jibril kepada Nabi dalam bentuk makna dan dilafalkan oleh Nabi dengan bahasanya sendiri tidak dapat disebut Al-Quran seperti hadis qudsi. Dan yang kedua adalah Al-Quran berbahasa Arab, maka Al-Quran yang dialihkan bahasanya kepada bahasa lain atau yang diibaratkan dengan bahasa lain bukanlah Al-Quran. Lalu yang ketiga adalah Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, lalu kita lanjut kesimpulan dari semuanya, yaitu adalah saya akan menyampaikannya, itu sumber hukum Islam di samping Al-Quran dan Sunnah adalah ijma dan qiyas. Ijma dan qiyas sebagai produk ijtihad menjadi bukti bahwa dalam menentukan suatu hukum Islam memiliki metode tersendiri dalam memahami wahyu, bahkan dalam memecah berbagai persoalan baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Keduanya menjadi jalan keluar yang disyariatkan dalam Islam. Karena itu pemahaman terhadap seluruh sumber hukum ini yang menjadi penting. Sekian ini presentasi dari saya, yaitu tentang sumber-sumber hukum Islam, dan apabila ada kesalahan kata atau kesalahan kalimat yang dari saya sampaikan barusan, saya mohon maafnya sebesar-besarnya. Karena ya beginilah kita yang sebagai manusia tidak luput dari kesalahan dan dosa. Mungkin sekian dari saya Muhammad Rasul Tafirullah, izin pamit. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.